Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai
sebagai ketua tim, lalu Pak Wahid Wahid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membongkar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga membuat rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi. Padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Mohaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nol di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama,
melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga harus dibuka dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat untuk yang lain. Silakan.
Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh, ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko, mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK
MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya,
Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan.
Suara Brigadir Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh, ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko, mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama
yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang
Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Ahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membongkar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan.
Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh, ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko, mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang.
Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos.
90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat melakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara,
pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi. Padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Mohaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau tidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret.
Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah
sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi
Padahal MK seharusnya sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Mohaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden.
Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024. Di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya
cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang berarti akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi.
Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Mohaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu.
Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja.
Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK
agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK.
Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah
sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolakan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK kena mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan.
Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto menuding Jokowi menggerakkan atau tidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK. Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaji ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aja. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya,
90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji bumi, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus dibuka dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaji hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aja. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Ahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Ahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif, yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Hamid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, nah tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif, yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara umum. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim dan Pak Wahid Hamid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang terkait. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga umat rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat yang terkait. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi hari ini. Ayo, kita datang terima kasih ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang terkait. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji bumi, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK kena mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang terkait. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Hamid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atas tidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atas tidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK seusai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji beli, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Ahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Hamid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif, yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming-Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membongkar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga beban rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat yang terkait. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga beban rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi hari kepada. Ayo, datang terima kasih ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolakan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaji hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aja. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus dibuka dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para mak-mak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Hamid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para mak-mak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada presiden berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Pranowo berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji beli, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para mak-mak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif, yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi ini, sebenarnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai ketua tim untuk memberikan pendapat kemudian yang terkait. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaji hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aja. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Sudah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para mak-mak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mekominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaji hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aja. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada presiden berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari itu yang mereka itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang berarti akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari kepada. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang, institusi negara, pengerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya dalam diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahyu Ahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang aksi hari ini. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mekominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang berarti itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar Hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mekominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Berikut juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para mak-mak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang mengaksi hari kita. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negara ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos.
Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang itu akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Lahmid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan saat membacakan tuntutan di MK yang membakar keterlibatan Presiden Jokowi sehingga bobot rakyat dirugikan. Penyimpangan itu berupa penyalahgunaan wewenang institusi negara, penggerahan aparat daerah, dan pembagian bansos dengan arahan memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu mengintervensi pemimpin Mahkamah Konstitusi, padahal MK seharusnya sebagai sentral benteng pertahanan terakhir menegakkan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dia memohon agar hakim MK memperhatikan hal ini, sebab rakyat Indonesia menunggu MK agar berani dan independen menegakkan keadilan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, ujar Anies. Tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijayanto
menuding Jokowi menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02. Contoh ada 8 menteri yang terlibat mengampanyekan Prabowo Gibran. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempolitisasi bansos kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran di berbagai media. Kemudian Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni terlibat dalam kampanye. Maka itu Bambang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi, khususnya Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Menanggapi ini, Ketua Harian Gerindra, Dasko mengatakan kubu 02 siap mematahkan narasi tersebut. Dasko berpendapat pihaknya juga punya argumen atas hal itu. Dia justru mempertanyakan di mana keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu, dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun Habibur Rahman yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum baik formil maupun material sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Pada momen menarik saat tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka keluar dari gedung MK selesai mengawal jalannya persidangan perdana gugatan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret. Sejumlah massa pendukung 01 pun langsung menyambut para tim hukum 02 dengan sorakan. Mereka meneriakkan nama Anies sebagai presiden. Prof. Yusril terlihat hanya tersenyum mendengar sorakan pendukung Anies yang didominasi oleh para ibu-ibu. Tim hukum Prabowo Gibran kemudian berlalu ke arah keluar dari MK. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkap alasan pihaknya mengajukan gugatan terkait dengan hasil Pilpres ke MK.
Menurut Anies, terdapat serangkaian penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar terjadi pada pra-pencoblosan atau pemungutan suara. Anies lantas berharap penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres tidak menjadi kebiasaan. Pasalnya, jika menjadi kebiasaan dan terulang di Pilpres berikutnya, maka berpotensi menjadi karakter bangsa. Begitu juga harus dibuka dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak. Aksi di depan patung kuda antara massa pendukung dan penolak hasil pemilu 2024 diwarnai kericuhan dan saling lempar batu. Hal itu terjadi ketika sejumlah massa penolak hasil pemilu yang tadinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat mendatangi lokasi masa tandingan yang berada di sisi Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa penolak hasil pemilu itu merasa terprovokasi dengan orasi dari kubu pendukung hasil pemilu. Bukannya berhenti, dua orator dari kubu pro pemilu yang berdiri di atas mobil komando justru terus berorasi hingga membuat massa penolak hasil pemilu kian terpancing emosinya. Tak lama kemudian, aksi saling lempar batu terjadi antara massa penolak dan pendukung hasil pemilu ini. Tak sedikit juga para emak-emak dari kubu penolak hasil pemilu yang ikut tersorot emosinya sambil mengeluarkan umpatan kepada para massa tandingan. Kericuhan akhirnya mereda setelah polisi meminta massa penolak hasil pemilu untuk kembali ke tempat mereka yang tadinya disediakan untuk melakukan aksi. Ayo, kita datang ke aksi. Ayo, kita datang provokasi ya. Kita datang aksi. Oke, teman-teman, kita saling memaafkan. Kembali mari kita menjaga proses jalannya demokrasi di negeri ini. Marilah kita menjaga. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kami ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin tidak jelas dan mengambang. Pasalnya, menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Hotman menilai 90% isi gugatan Anies Muhaimin malah menyinggung bansos dan ia yakin permohonan itu dapat dijawab dengan mudah. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK semestinya sudah turun tangan sejak lama. Sehingga Hotman menilai apa yang disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang tersebut hanya ocehan belaka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan. Ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu,
bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Permohonan dari Mahfud MD, dan kami sudah bersiap-siap untuk memberikan tanggapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan ada penolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan gaji begini, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, sebenarnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang digunakan jadi banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari yang mereka akan kami jawab, tapi juga akan counter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim dan Pak Wahid Hamid sebagai Ketua Tim untuk memberikan pendapat kemudian yang lain. Silakan. Suara bergetar Anies, kuliti Jokowi, dukung Prabowo, bongkar ulah 12 menteri, Gerindra, buktikan. Suara bergetar Anies Baswedan menjadi sorotan